Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 6 Maret 2021, Sabtu, hari biasa Pekan Prapaskah kedua, disusun oleh Frater Yongki Ujan SVD dan dibawakan oleh Frater Morgan SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Hei saudara, umat Kristus. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3 dan dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian.
Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Judul renungan kita hari ini ialah Kasih Bapa. Dalam Injil hari ini, Yesus mau menegaskan sosok Bapa yang murah hati dan Maha Pengampun. Ia akan memberikan pengampunan bagi siapa saja yang mengakui kesalahannya dan datang kepadanya untuk memohon ampun atas semua salah dan dosa yang telah ia lakukan. Sosok anak bungsu dalam perumpamaan yang Yesus berikan hari ini adalah sosok orang yang menyadari kedosaannya dan dengan penuh keberanian mengakui segala kekurangannya di hadapan Bapanya. Anak bungsu dalam Injil hari ini sudah sepatutnya menjadi teladan bagi kita semua. Sebab ia menyadari dosa yang telah ia perbuat dan berani mengakuinya di hadapan Bapa. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, di masa Prapaskah ini, kita umat Katolik sedunia sedang dalam masa persiapan untuk menyambut Paskah Tuhan. Kita diminta untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik agar bisa menyambut Paskah Tuhan dengan hati yang bersih. Yang harus kita buat adalah menjadi seperti anak bungsu dalam kisah Injil hari ini. Kita diharapkan untuk bisa menyadari segala kesalahan yang telah kita perbuat, yang menyebabkan kita menjauh dari kasih Allah. Setelah kita bisa menyadari segala salah yang telah kita perbuat, maka hal berikutnya adalah berani secara tulus untuk mohon ampun dari Bapa. Sikap berani mengakui kesalahan dan berani mohon ampun adalah lambang dari kerendahan hati. Kita harus rendah hati di hadapan Allah Bapa kita, karena dengan sikap rendah hati, Allah akan mengampuni segala dosa yang kita perbuat. Dan kita bisa menikmati kedamaian di rumah Bapa. Semoga Allah Bapa yang Maha Pengampun berkenan melihat semua usaha tulus kita untuk kembali ke jalannya dalam masa Prapaskah ini, dan berkenan memberikan pengampunan atas setiap salah dan dosa kita, serta menerima kita kembali ke dalam rumahnya. Amin.
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org.